Sebelumnya saya udah pernah bilang kalau saya tidak akan mereview atau melanjutkan pembahasan mengenai seri Masred karena memang peminatnya sedikit dan dibandingkan dengan anime lain. Namun ternyata masih ada teman-teman yang belum mengerti atau tidak jelas mengenai alur cerita yang ada di seri Masred ini berikan. Oleh karena itu, sesuai permintaan dari teman-teman penonton kita di sini, gue akan mencoba menjelaskan cerita ending Masred dari teori dari pendapat gue sendiri. Silahkan dinikmati, ya meskipun sedikit anti peminatnya, tapi nggak apa-apa karena memang saya ngikutin serinya dan mungkin saya bisa membantu teman-teman yang kurang mengerti. Jadi harusnya bisa membantu teman-teman ya, mudah-mudahan. Ketika kalian melihat cerita di episode 12, kalian akan disuguhkan cerita yang sudah terjadi time skip atau percepatan waktu yang ada pada ceritanya, di mana banyak sekali yang terjadi di sini tapi tidak diperlihatkan karena langsung saja lompat ke cerita intinya. Namun meskipun begitu, mungkin malahan time skipnya yang membuat kejelasan cerita semakin tergambarkan akan keadaan yang terjadi pada rencana si Rufus yang sudah menjadi kapten utama pasukan ke-16 atau si unit vampir. Tapi yang paling menonjol itu sepertinya bukan rencana si Rufusnya ya. Mungkin penonton akan difokuskan pada si gadis kecil yang memakai payung dan baju gotik. Gak gotik juga sih, cuman ya gue gak tahu namanya apa, jadi gue nyebutnya baju gotik aja. Tapi intinya bukan itu, melainkan timbul rasa penasaran terhadap si cewek ini. Kok dia tiba-tiba udah ganti baju dan sudah bisa berkeliaran di mana-mana? Kenapa bisa begitu? Hal ini pastinya sudah terlihat jelas dari episode 11, di mana si bocah cewek ini ada keluar dari rumah penampungan vampir dan tiba-tiba berbicara terhadap seseorang yang tidak terlihat. Dari situ seharusnya sudah bisa ketebak ya, bahwa si bocah cewek ini yang memberikan informasi mengenai tempat penampungan para vampir mengungsi atau tempat dia mengungsi juga. Oleh karena itulah makanya di sini si Rufus langsung bisa ke sana dan membakar tempat pengungsian tersebut. Tapi sayangnya kan si Rufus ini terbutakan dengan status dan rasa tamak dari dalam dirinya sampai-sampai dia tidak mengecek dulu apakah itu rumah ada orangnya atau enggak. Sungguh bodoh sekali ini orang ya. Oh bukan, vampir ini. Dalam rencana si Rufus juga yang ingin menjadi raja vampir di sini terlihat sepertinya sudah mulai berjalan lancar, aman jaya maksudnya, ketika melihat tidak ada orang yang mengganggu dirinya dalam menaklukkan pemerintahan, terutama di bagian militer Jepang yang bergantung pada dirinya dalam membasmi vampir yang sedang berkeliaran saat ini. Dan juga Rufus yang merasa sudah bisa membasmi Death Float, lalu menangkap si kapten kakek tua militer itu juga membuat dirinya merasa dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena rencananya untuk mengambil alih status dari pasukan vampir jalan lancar. Tapi kan itu dikarenakan dia nggak tahu bahwa Death Float sendiri itu masih hidup. Apalagi dia ketemunya pas ada di pertemuan antar orang-orang petinggi pemerintahan, di mana si Death Float ini ada menunjukkan pentas pertunjukan untuk mengejutkan si Rufus. Nah, setelah itu kan timbul pertanyaan nih, kenapa ya si Rufus ini sangat takut sekali dengan si Death Float? Nah, ini mungkin yang menjadi fokus utama kenapa si Rufus ini harus atau wajib gitu ya untuk membasmi si Death Float ini dulu sebelum bisa menjadi raja vampir atau titik puncaknya para vampir dalam rencananya. Itu dikarenakan kelas vampir antara si Rufus dengan si Death Float itu kelasnya beda jauh beda jauh banget. Dan juga kalau gue nggak salah ya, si Rufus ini kan kelasnya aja masih kalah sama si Kurusu. Si Kurusu aja kelas A yang mungkin mendekati kelas S. Apalagi jika dibandingkan dengan sama si Death Float yang menjadi keturunan vampir asli atau darah murni vampir. Makanya, si Rufus ini takut ketika melihat si Death Float masih hidup. Karena kalau si Death Float masih hidup, otomatis si Rufus ini nggak bisa hidup tenang dan akan selalu bisa dikontrol sama si Death Float. Nggak dikontrol sih, tapi ya kalau macem-macem ya mokat ente. Sama kayak di episode 12, mokatnya ya kurang klimaks sih sebenarnya. Lalu di dalam time skip atau percepatan cerita di sini pun kita sebenarnya mendapatkan informasi terbaru mengenai kekuatan dari dua bocah yang ada di dalam pengungsian yang pernah diselamatkan sama si Kurusu bareng si bocah cewek bawahan si Rufus. Gue nggak tahu namanya apa karena mereka ini nggak dikasih nama. Tapi ternyata kedua anak vampir ini memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kekuatan yang cukup hebat loh. Yaitu adalah skill pendeteksi kekuatan vampir atau keberadaan vampir itu di mana aja. Jadi mereka tuh kayak seperti radar yang dimana ini sangat membantu dalam menentukan letak para vampir dan besarnya kekuatan vampir tersebut. Dan juga jangkauan radar mereka ini cukup luas, satu kota full bisa terdeteksi sama mereka. Makanya si Takeuchi sendiri menerima bantuan dari mereka berdua untuk mendapatkan informasi mengenai letak vampir kuatnya di mana aja. Kalau menurut gua mungkin karena mereka berdua ini ya, makanya pengungsian para vampir ketika dibakar itu isinya sudah kosong. Karena si Takeuchi bersama mereka ketika kembali ke tempat pengungsian yang dibakar, bocahnya ada bilang kalau mereka pengen main game Mikan atau Jorok Mikan lagi. Itu ya yang mungkin dimaksud. Karena ya mereka mengukur dan meletakkan tempat vampir berada itu dengan
buah jeruk atau mikan. Makanya mereka sempat untuk mengungsi karena skill pendeteksi dua bocah ini ya, karena juga si bocah cewek pengkhianatnya kan nggak tahu kalau mereka sudah mengungsi. Di ending juga kita bisa melihat pertarungan antara si Kurusu dengan Kapten Maeda yang sudah berubah menjadi vampir. Tapi ya kita bisa melihat sebelum pertarungan tersebut ada si Rufus yang tidak dipedulikan. Malahan si Kurusu itu hanya fokus kepada Kapten Maeda. Itu adegannya lucu sih. Selain tegang untuk melihat pertarungannya, gue malahan cukup lucu melihat si Rufus yang tidak dihiraukan karena nggak penting dari situ. Apalagi kematian si Rufus karena tenggelam oleh si Deathlord itu sebenarnya anti klimaks banget sih. Karena udah dari awal dia karakter yang cukup penting bermain di balik layar, tapi karismanya dia sebagai penjahat itu nggak ada. Makanya mungkin dibuat kematiannya juga yang simpel-simpel aja. Yang penting dia mati dulu, mati karena tenggelam juga. By the way, untuk yang lupa, vampir itu kodratnya nggak bisa berenang ya, karena mereka makhluk mistis yang takut air laut atau takut tenggelam. Nggak tahu deh, pokoknya itu kodratnya begitu. Nah, sekarang kita beneran masuk ke dalam ending di episode 13, di mana di sini kita sudah bisa melihat rekapan ulang si Kapten Maeda dengan si Misaki di zaman dulunya. Terlebih percakapan antara si Kapten Maeda dengan si Misaki inilah yang menjadi trigger kembalinya pemikiran jernih si Maeda. Tapi sayangnya sudah terlambat juga ya, karena dia sudah memilih untuk menyelesaikan misinya atau meninggal di tempat yang sama dengan si Misaki meninggal, seperti di episode 1. Itu maksudnya atau maknanya cukup romantis ya, karena mereka tahu atau dia tahu bahwa dia akan meninggal di situ, dan pas banget si Kurusu nusuk badan si Maeda, pas banget jatuhnya di tempat si Misaki itu meninggal. Dan juga kan memang si Misaki dengan Maeda ini terlihat seperti sepasang kekasih ya, dan pada akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang bersama-sama lagi. Lalu juga pada akhirnya pasukan unit vampir yang memakai armor gede itu kan kelihatannya sudah lepas kendali ya, dikarenakan kematian si Rufus yang tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Karena itu kelihatannya si Kurusu lah yang pada akhirnya menghabisi semua pasukan vampir yang ada dan membasmi semua vampir ilegal yang lepas kendali di Jepang saat ini. Endingnya ya cuman seperti itu, tidak ada yang klimaks lagi dari ceritanya. Namun di bagian akhir ada sedikit cuplikan yang diberikan untuk memberikan gambaran apa yang terjadi pada para karakter utama dan karakter support kita di sini. Seperti Aoi yang sudah hidup dengan nyaman, si tukang toko juga atau si tukang informan yang juga sudah cukup nyaman hidupnya. Lalu si Suwa dengan si bocah cewek bawahan si Rufus itu juga sudah bebas berpergian, berjalan-jalan sampai ke Amerika ya, untuk melihat dunia baru bersama-sama. Lalu yang terakhir Takeuchi yang membesarkan anak-anak yang berubah jadi vampir. Dan sepertinya dunia juga sudah berjalan normal sesuai dengan takdirnya dalam cerita di sini, karena ada si Deathlord yang sedang berbicara sambil di belakang layarnya ada kota Jepang yang sudah maju atau kota Jepang yang ada saat zaman sekarang ini, yang menandakan bahwa Kurusu sudah berhasil membasmi para vampir ilegal dan dunia berjalan normal seperti biasa dan mulai melupakan kehadiran vampir. Lalu tamat. Ya, tidak ada cerita yang bisa jelaskan lagi, karena itu yang gue ambil dari kesimpulannya yang sudah gue tonton dari episode 11 sebenarnya sampai 13, itu gue ulangin lagi nontonnya biar jelas. Dan itu aja poin-poin penting yang mungkin tidak dimengerti atau ya emang seluruh ceritanya seperti itu. Dan jika ditanyakan apakah akan ada kedatangan season 2-nya, kalau menurut gue sih nggak bakal ada, karena ceritanya sudah selesai, apalagi mau diceritain. Masalah tidak ada lagi, musuhnya juga tidak ada lagi. Jadi harusnya sudah selesai sampai di sini aja ceritanya. Namun, jika memang ada season 2-nya sekalipun, itu mungkin akan mendapatkan cerita di tempat lain dengan karakter yang berbeda. Tapi jika itu pun ceritanya, kayaknya nggak mungkin dijadikan season 2. Malahan dijadikan seri spin-off dari cerita awalnya. Bisa mengenai masa lalunya, atau mengenai cerita si Suwa, si vampir ninja itu ketika berada di Amerika. Itu sih kalau pemikiran gua. Karena udah nggak mungkin ngambil tempat di Jepang lagi. Jadi langsung di pusat para vampirnya di daerah barat. Gitu aja sih kalau menurut gua. Tapi ya kalau emang tidak ada ceritanya lagi, ya sudah tidak mungkin ada season 2-nya lagi kalau menurut gua. Karena nggak ada cerita yang perlu diangkat lagi gitu. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Masret episode 11, 12, dan 13 sebenarnya dari endingnya juga yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan dong di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.